Syekh, eh, banyak teman-teman, banyak Iya. teman-teman yang bertanya kepada saya, baik itu dari kalangan artis, baik juga dari para fans, Mhm. tentang rezeki, Mhm. Iya, iya, iya. tentang rezeki. Jadi banyak dan beberapa orang yang beranggapan bahwa beragama Islam Mhm. itu menghalangi kita untuk berkarir, Iya, iya. terus menghalangi kita untuk berkarya, Mhm. sehingga ujung-ujungnya masalah rezeki. Bagaimana itu sih? Ya, baik. Agama diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah sebagai pemilik langit dan bumi, termasuk kehidupan kita, termasuk yang menggenggam kita, dan seluruh urusan-urusan makhluknya. Diturunkan ke bumi, agama itu bukan untuk membelenggu, bukan Iya, untuk nyusahin umat. Tapi agama itu justru memberikan pencerahan, sekaligus jalan hidup, iya, supaya kita mendapatkan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki. kenikmatan yang sesungguhnya, Hmm, bukan kenikmatan yang hanya secuil, bukan kenikmatan yang bersifat instan, hmm, tapi kenikmatan itu sampai kita merasakan kenikmatan yang abadi. Masya Allah. Tapi Syekh, mohon maaf sebelumnya, saya bertanyanya ini mungkin lebih kepada contoh kasus. Ya, boleh. Eh, Masalah jilbab Ya. misalkan, banyak di luar sana gara-gara jilbab sehingga dia tidak bisa berkarir, dia tidak bisa berkarya. Itu gimana, Syekh? Ya, kalau kita lihat dengan kasus seperti itu, Eh, misalnya menggunakan jilbab, iya, akhirnya profesinya terhambat iya, atau terputus, iya. bahkan yang pada ujung-ujungnya urusan rizki. Ah, Nah, kita kan ingin mendapatkan rizki itu nggak asal rizki. itu maksudnya gimana, Syekh? Rezeki yang tidak hanya rezeki, itu gimana, Syekh? Ini bingung ini. Mau contoh yang mudah nggak? Boleh, boleh. Buat Tahu pemirsa nggak di ini? rumah mungkin, ya? Ini tahu nggak ini? Itu cincin, Batu. 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 Eh, Semua batu sama nggak? Tidak. Ada batu yang murah, satu truk paling 300.000. Iya. Ada batu mulia, Ah, ada yang 200 juta bahkan miliaran. iya, ada. Rizki juga begitu. Nggak semua Ah, rizki itu sama nilainya di sisi Allah. Bagi orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah seperti wanita muslimah menggunakan jilbab, hmm, jangan khawatir. ya. Rizki yang harus kita jemput adalah rizki yang penuh dengan keberkahan dan ridho Allah. Banyak orang berkeluh kesah bukan karena rizkinya sedikit, Banyak orang yang berkeluh kesah bukan karena rizkinya rezekinya yang sedikit. sedikit. Bisa jadi milioner, Ah, miliarder, ah, tetapi gersang hatinya. Kenapa? Karena Allah beri rizki tidak dengan ridhonya. oke. Ini Yang semakin membuat- menarik ini. Yang membuat batin Ah. kita tenang, nikmat, mendapatkan ketentraman di balik rizki itu semua. Karena Allah ngasihnya nggak asal ngasih, tapi penuh dengan keridoannya. Allah suka memberinya, sehingga akan tertangkap oleh batin, oleh hati yang dalam. Itu hanya bisa dirasakan dengan manusia itu sendiri. Betul. Hmm, Dan akan kelihatan dampak dalam keseharian. Gimana tuh, Syekh? Rizki yang Allah berikan dengan ridhonya, karena kita belajar menjalankan ketaatan kepada Allah. Iya. Satu, di samping memberikan ketenangan, yang keduanya manfaat untuk diri, Oke. untuk keluarga, bahkan masyarakat lebih luas. Bisa jadi nominalnya kecil, tapi nilai kemanfaatannya lebih luas. Masya Allah. Jadi nanti dengan rezeki yang tidak berdasarkan ridhonya, rezeki itu malah jadi beban. Bisa jadi bahagia tapi sesaat. Hmm, Larinya hura-hura, ya. bereforia, berpoya-poya, jauh dari kemanfaatan. Iya sih. Ada juga yang orang tuanya habis meninggal, habis itu anaknya perang gara-gara Betul, masalah betul. harta. Betul. Jadi bukan hanya dirinya yang gersang, bisa jadi keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Iya. Problem Allah turunkan, persoalan, konflik, dan yang lain-lainnya.
membuat semakin menjadi-jadi jauh dari ketenangan yang hakiki. Nauzubillah min syarri. Syekh, apa yang harus dilakukan buat saya atau buat teman-teman semua jika menghadapi situasi seperti itu, Syekh? Kita pertama harus mengenal Allah. Mengenal Allah. Ya, agama menyebutnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah itu gimana, Syekh? Hidup dan kehidupan ini bukan milik kita sendiri. Ya. Kalau hidup kita, sehat kita, rizki kita, benar-benar hasil usaha kita sendiri, tolak tuh yang namanya sakit. Atau bahkan nanti kalau mau sakarat, tolak tuh yang namanya kematian. Bisa nggak? Ya. Itu menunjukkan bahwa kehidupan kita, semua makhluk digenggam oleh Allah. Maka kenalilah Allah. Sekaligus bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq? Yang hakikatnya yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, kalau kita yakin kepada Allah bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Allah yang menguasai segala kehidupan, maka kita akan tumbuh keyakinan beserta Allah itu tidak akan melarat. Beserta Allah itu tidak akan miskin. Dalam pengertian kita akan dikayakan oleh Allah, ditenangkan oleh Allah. Allah kasih rezeki dengan ridhonya, dengan kasih sayang. Masya Allah. Saya langsung teringat dengan teman saya yang sempat hijrah, terus tiba-tiba dia balik lagi. Seperti itu gimana itu, Syekh? Ada dua hal. Ada. Pertama, cara pandang agama. Cara pandang agama. Memandang agama, memandang Allah, itu ada yang salah. Agama itu kembali sebagai rahmah. Contoh misalnya tadi kasus diangkat mengenai pakai hijab. Pakai hijab itu bukan membelenggu wanita, akan tetapi membatasi wanita. Sebab manusia, semua aturan itu mengandung batasan. Orang kalau mau bebas menggunakan pakaian apapun, berarti dia tidak menggunakan akal sehatnya. Jadi batasan itu bukan berarti membelenggu. Batasan itu bukan berarti menyusahkan, tetapi justru dengan batasan itu supaya manusia itu dalam keadaan damai, tenang. Karena dengan batasan itu manusia akan saling menghargai, sekaligus akan tercegah dari perbuatan jahat dan keji.